مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita akan melanjutkan kajian kita. Tema besar yang pertama adalah al-muslimu ma'a rabbih. Bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia menjadikan imannya adalah iman yang hidup. Mukminun yaqidun. Imannya hidup. Yang kedua, senantiasa merasa bahwa dirinya punya tanggung jawab dan tanggung jawabnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ridha dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah awwab. Dia menjadi seorang hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat merasa khilaf, merasa bersalah ya. Kemudian yang keberapa berarti ini? Halo, yang ke-5 ya. Karena yang ke-5. 5 apa 6? Ya. Adalah hammuhu mardatu rabbih. Yang menjadi obsesi kehidupannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari-carinya senantiasa adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal muslimu shadiqu yabtaghi fi a'malihi kulliha wajh Allah. Seorang muslim yang jujur, yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia mengharapkan semata-mata dari apa yang dia kerjakan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli a'malihi wa fi kulli khutuwati, dan setiap langkahnya juga demikian. Jadi yang diharapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Ya. Asal Allah ridha maka dia lakukan. Tapi kalau Allah tidak ridha maka dia tidak akan lakukan. Dan ridha Allah itu ditempatkan pada beberapa manusia, digantungkan atau diikat pada beberapa manusia. Di antara yang kita kenal adalah ridha kedua orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidain. Jadi kalau orang tua ridha maka Allah pasti ridha, selama bukan dalam hal-hal yang sifatnya maksiat atau menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil tamasa ridha Allahi bisakhatin nasi kafahu Allahu mu'natan nasi. Barang siapa yang mencari ridha Allah sekalipun manusia itu membencinya, maka Allah akan cukupkan segala kepentingannya, keperluannya. Wa manil tamasa ridha'an nas bisakhatillahi wakalahu Allahu ilan nas. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia padahal Allah itu membencinya, maka Allah akan serahkan segala keperluannya, kebutuhannya kepada manusia. Jadi tinggal pilih, mau pilih Allah atau pilih manusia ya. Mau pilih zat yang menciptakan manusia atau pilih manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bagi orang yang berakal, tentunya yang dia pilih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal ghani, dia yang maha kaya. Huwal qawi, dialah yang maha kuat. Huwal aziz, dia yang maha perkasa.
ya, yang maha mulia. Wal hakim, dialah Allah yang maha bijak. Ya. Wal alim, wal khabir, dialah Allah yang maha mengetahui segala hal, yang detail-detail, yang kecil-kecil, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggal pilih ridho Allah atau ridho manusia. Karena kalau kita memilih ridho manusia, keridhoan manusia, itu nggak akan ada ujungnya. Kata pepatah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhoan manusia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai. Tidak mungkin bisa dicapai. Contoh misalkan kalian sudah milih baju yang menurut kalian bagus, cakep, matching, ya. Tapi begitu dipakai, dilihat teman, bajunya kurang. Nah, kurang apa? Warnanya kurang ngejreng, kurang tren, kurang stylish, ya macam-macam. Ganti lagi, beli yang lain. Nah, sudah memenuhi kemauan teman kita, beli dipakai lagi. Teman yang lain bilang lagi, komentar lagi, ya, komentar lagi. Sama seperti netizen, ya. Netizen itu di atas segala-galanya. Maha benar netizen atas segala komentarnya. Nah, itu kan kalau kita menuruti itu gak akan selesai. Tidak akan selesai. Turutilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dalam berpakaian, yang penting bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menutup aurat, suci, bersih, rapi. Terkait dengan yang lain itu sangat fleksibel, ya, sangat fleksibel. Dan masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda. Jadi kalau menuruti yang lain tidak akan habis-habisnya. Maka turutilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah di atas segala-galanya. Wa min thamma fa huwa yazinu a'malahu bi mizani mardatillahi azza wa jalla. Maka kita senantiasa mengukur semua amal perbuatan kita dengan barometer keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal Allah ridha, maka kita siap untuk melaksanakannya, untuk melakukannya. Di sini diberikan contoh, innal ladzina tarahum fil masjid musallina khashi'ina thumma tarahum fis suqi yata'amaluna bir riba aw tarahum fil baiti aw asy-syari' aw al madrasah aw al muntada la yuqimuna syar'a Allah ala anfusihim wa zawjatihim wa auladihim wa man ya'ulun yu'anuna min naqsin muttirabin fi fahmi mutasawwirihim li haqiqati hadzal din al-mutangamil alladhi yaqudu al-muslim fi a'mali kulliha ila haqiqatin kubra wa hiya mardatillahi azza wa jalla. Manusia yang melakukan aktivitas di setiap tempatnya, di pasar, di tempat-tempat kerja mereka, di kantor-kantor mereka, di sekolah-sekolah mereka, ya. Kalau mereka tidak paham apa yang mereka lakukan, bahwa sesungguhnya yang mereka cari hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun kecuali rasa lelah, ya, rasa capek. Kita belajar, kalian belajar bukan sekedar menunaikan tugas dan mendapatkan ijazah ataupun sertifikat ataupun pengakuan apapun, ya, nilai, tidak. Tapi di atas itu segalanya yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menghubungkannya? Contoh misalkan kalian belajar, yang merintahkan kita belajar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merintahkan kita mencari ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika kita belajar semata-mata menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah merintahkan tidak cukup kita hanya beriman, tapi kita harus meningkatkan kualitas keilmuan kita juga. Orang beriman plus berilmu
iman dan berilmu. Itu yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan semuanya harus fokus pada satu tujuan, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, yang keenam ya. Mu'addil faraidi wal arkan wan nawafil. Berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya, fardhah-fardhahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha memenuhi segala rukun-rukunnya, dan juga berusaha untuk menambahkan amal perbuatannya dengan amalan-amalan yang sunnah. Inilah cara seseorang merefleksikan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan sholat 5 waktu, ya. Kalau kita benar-benar menikmatinya, maka kita akan menambahkan dengan sholat-sholat yang sunnah, yang nawafil, ya. Kalau kita sudah menunaikan yang nawafil, maka kita akan menambah nawafil yang lainnya, baik yang berkaitan dengan al-a'mal al-badaniyah al-jasadiyah atau al-a'mal al-qalbiyah, berkaitan dengan amal perbuatan yang sifatnya menggunakan fisik, ya, menggerakkan fisik, atau amal perbuatan yang berkaitan dengan kalbu, hati, seperti wirid, zikir, ya, tasbih, tahlil, tahmid, ya. Semuanya adalah amalan-amalan hati, ya. Terus menerus ditambah tanpa henti, ya. Kalau sesuai sunnahnya mungkin tasbih, tahlil, tahmid setelah sholat 33 kali. Tapi bagi orang sudah merasakan kenikmatan zikir, dia akan menambah di luar itu sebanyak mungkin. Wadhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebanyak mungkin, ya. Istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal 100 kali. Bahkan ketika kita baca hadisnya, 100 kali atau 70 kali istighfar yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan, itu terjadi di dalam majelis. Berarti di luar majelis beliau jauh lebih banyak daripada sekedar 100 atau 70 kali beristighfar. Hanya contoh, maka minimal 100 kali. Padahal kalau kita ucapkan istighfar itu di luar majelis, di luar setelah zikir sholat, masih banyak sekali waktu yang bisa kita gunakan untuk istighfar. Kalau dihitung 2 menit itu bisa 100 kali. Kalau kita mau 500 kali, tinggal dikalikan saja, ya, 2 kali 5, 10 menit, ya, bisa 500 kali, ya, istighfar. Sehari bisa nggak 1000? Bisa sekali, ya kan? Asal disempatkan. Jadi sesungguhnya perintah untuk melaksanakan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas kewajiban. Maka oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bahwa ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Amal apakah yang paling afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Banyak ulama yang mengatakan salat di awal waktu, ya, di awal waktu. Qultu summa ayyun? Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, terus apa lagi? Qala birrul walidain. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun? Kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah al jihad fi sabilillah. Jadi peringkat yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya atau salat di awal waktu. Ya. Kenapa demikian?
Karena as-salatu wasillatu bainal 'abdi wa rabbih. Salat itu adalah barometer hubungan yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu as-sillah bainal 'abdi wa rabbih. Maka di dalam hadis disebutkan fa'aktsirud du'a fis sujud. Di antara posisi yang sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak doa adalah ketika sujud, ya, ketika sujud. Terutama ketika kita sholat sendirian, ya. Kalau sholat sendirian silahkan dilama-lamain. Tapi kalau sholat berjamaah jangan lama-lama mengikuti imam, ya. Inginnya doa banyak, akhirnya ketinggalan. Imam sudah takbir, bangkit dari sujud, dia masih sujud. Ditanya kenapa nggak bangkit-bangkit? Katanya suruh banyak doa waktu sujud. Enggak. Kalau pas sholat berjamaah tetap harus mengikuti imam. Kalau lama-lama sudah ganti rakaat, tinggalan, ya, tinggalan. Tapi kalau pas sendirian, maka silahkan perbanyak. Dan sungguhnya setiap gerakan sholat kita dianjurkan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Subhanahu bil a'la, subhanahu bil a'la. Setelah itu berdoalah dengan doa yang kalian hafal semuanya, yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sebanyak mungkin, ya. Kenapa? Karena saat itu hubungan terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini digambarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ara'aitu law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un. Bagaimana menurut kalian jika ada seseorang yang di depan rumahnya, pintu rumahnya itu ada sungai yang sangat jernih, airnya bagus, kemudian dia mandi tiap hari 5 kali. Kalau kalian mandinya berapa kali? 1,5 kali. Yang satu penuh airnya, yang setengah karena sudah sore airnya agak macet-macet, setengah kali. Bayangkan kalau ada orang mandi 5 kali, kita bisa memastikan bahwa tubuhnya, fisiknya pasti bersih sekali, ya. Karena 5 kali dia mandi. Apakah kalian mengira bahwa masih ada tersisa kotoran di badannya? Maka para sahabat mengatakan la yabqa min daranihi. Tidak ada yang tersisa di badannya kotoran sedikit pun. Qala fadzalika mithlus shalawatil khams. Itulah gambaran seperti salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah Subhanahu wa taala dengan salat tersebut akan menghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Maka oleh karena itu mari kita perbanyak, ya, atau disiplinkan menjalankan sholat 5 waktu sebagai kewajiban kita. Plus kita juga menambahkan lagi dengan sholat nafilah yang sunnah, atau juga amalan-amalan sunnah yang lainnya. Galakkan itu semuanya. Maka rumusnya adalah jika seseorang ingin dipercepat ijabahnya, doanya cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cepatlah merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang hamba itu merasa malas, ya, merespon panggilan Allah, Allah pun juga malas untuk merespon doanya. Jadi kan impas, ya. Impas. Siapa yang cepat menyambut panggilan Allah, maka Allah akan lebih cepat lagi menyambut doanya, merespon doanya. Maka kalian kalau ingin dipercepat doanya, dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan sholat, sudah tahu jam sekian-sekian ini akan datang sholat zuhur, ya. Maka bagi orang yang benar-benar mencintai Allah dan ingin menunaikan kewajibannya, maka dia bersiap-siap, ya, bersiap-siap. Begitu datang sudah siap, langsung, ya, melaksanakan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali itu sebagai pengingat buat kita singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hidayah pada kita semuanya, memberikan kita istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ridho Allah yang kita cari, yang kita tuju, dan kita berusaha untuk melaksanakan semua kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بشتاتي من دون نعيم الآيات